Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Alivedia Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang papirus dan kerajinannya yang merupakan ciri khas dari Mesir. Cyprus papyrus, keluarga Cypracea, adalah tanaman dengan makna sejarah yang besar. Sebagaimana diketahui, papirus digunakan sebagai bahan baku oleh orang Mesir kuno untuk membuat berbagai produk. Meskipun papirus bisa digunakan untuk membuat kain, tikar, dan tali, yang paling dikenal tentunya adalah kegunaannya sebagai bahan pembuat kertas. Tanaman papirus tumbuh di sepanjang tepi sungai di perairan yang berarus tenang. Tanaman air ini menyerupai buluh dan memiliki daun yang tumbuh dari dasarnya. Batang papirus berbentuk segitiga, lurus, dan bisa tumbuh sampai sekitar 15 meter. Pada masa Mesir kuno, tanaman ini memiliki kegunaan beragam dari sebagai sumber makanan, obat-obatan dan parfum, untuk bahan baku pembuatan keranjang, mebel, bahkan perahu. Akar dan batang papirus bisa dimakan layaknya sayuran, sedangkan batangnya saja bisa digunakan untuk membangun rumah. Saat di Mesir, kami sempatkan mengunjungi tempat pembuatan kerajinan dari papirus. Baiklah, mari kita saksikan videonya. Jangan lupa subscribe, like dan bunyikan loncengnya karena masih banyak video-video lainnya. Jalan, bukan kerja di sana. Gadis Palestina. Kita lagi di toko papirus pembuatan. Pabrik dan toko papirus. Ayo, penjelasannya bagus kok. Aku pernah ini ya. Karya papirusnya. Kertas guys. Papirus ini ciri khas yang betul khas dari Mesir itu adalah papirus. Ribuan tahun identik dengan peradaban papirus itu adalah Mesir. Seandainya kita tidak punya oleh-oleh nyata dari Mesir berupa lembar-lembar papirus ini, apalagi sudah ditulis dengan khat yang juga ada kombinasi tinta emasnya luar biasa, Bapak Ibu. Rasanya ada sesuatu yang ketinggalan kita bawa dari Mesir. Kalau orang bertanya, anak kita, cucu kita bertanya, apa ciri khas Mesir? Kertas papirus. Nah, di sini adalah pabriknya. Ya. Oke, silakan. Tolong kurang kering. Tapi tidak semua ya. Tolong mendekat, yang jauh dekat, yang dekat pendapat. Dulu. Di meja. Sudah semua? Boleh kita mulai? Sudah siap? Ya. Sudah siap? Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya kenalkan saudari kita ini yang cantik, namanya Mona. Ya, Mona salah satu keturunan Firaun yang masih hidup sampai saat ini. Dan dia satu-satunya manusia yang akan jelaskan ke kita di sini di mana Firaun bisa ciptakan alat tulis pertama dalam sejarah dunia, yaitu adalah kertas, namanya kertas papirus. Terbuat juga dari tanaman ini, namanya tanaman papirus. Dan ini juga ibu papirus. Mari kita mulai. Okay, so Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So first of all, I'd like to welcome you in our country and our papyrus gallery. Selamat datang di Mesir, selamat datang di Galeri Papirus. So now I'm going to show you how we can convert this green plant into a paper like this one. But first I'm going to give you a brief idea about the plant itself. Dia mau memperlihatkan kita gimana orang Mesir kuno, yaitu Firaun, bisa ciptakan alat tulis. Tapi sebelumnya mau kasih sedikit informasi mengenai tanaman tersebut ini. Okay, so actually this is our Egyptian papyrus plant. It's a tropical plant, needs a lot of water and a sunny place to grow up. Inilah tanaman papirus Mesir, katanya tropikal. Tropikal yaitu dia perlu cuaca yang panas dan air yang banyak. Oleh karena itu hanya tumbuh di pinggir sungai Nil. Mungkin di Indonesia ada yang mirip tapi bukan sama.
ini satu keluarga sama yang namanya bambu, sama yang namanya tikar, sama yang namanya apa namanya? Ya, banyak yang mirip, tapi bukan sama. Also, in the ancient time, they considered this plant as a holy plant for two reasons. The first one is the flower. It looks like the rays of the sun. So they consider it as the symbol of their god Amon-Ra, god of the sun in the ancient mythology. Pada zaman dulu, tanaman ini dikuduskan, disucikan, dimuliakan oleh Firaun untuk dua alasan. Yang pertama karena dia mirip sinar matahari. Mirip gak? Mirip? Ya, untuk matahari ada dewa, sangat dihormati, sangat dihargai, namanya Dewa Amon-Ra, Dewa Matahari. And the other reason is going to be that the stem of the plant, it has a triangle shape. So it looks like the pyramid, the symbol of eternity. Yang kedua karena dia mirip segitiga, dan segitiga di sini bentuknya adalah bentuk piramid, dan piramid tanda untuk hidup abadi karena piramid umurnya kurang lebih 5.000 tahun. Oleh karena itu dikuduskan, disucikan, dimuliakan oleh Firaun. Okay, so for making the paper, we are going to use only the stem of the plant. It goes for 2 or 3 meters high, so we can use it for a large size, a medium size, or a tiny size like this one. Tanaman ini bisa tumbuh 2, 3, 5 sampai 7 meter. Untuk kita buat kertas, kita buat sesuai ukuran yang kita mau. Dia akan kasih contoh dan buatkan kertas kecil. After that, we are going to start. Keras, bisa ya mirip, ya bisa dicoba. Ini kulitnya keras. Ya ada yang tahu cerita Nabi Musa The mirip. bow, it's just like the sugar cane. Ada yang tahu cerita Musa? Ibunya Musa namanya Yokabed. Allah berfirman kepada ibunya Musa, kalau kamu takut sembunyi lebih lama, kamu hanyut Musa ke dalam sungai Nil. Sungai Nil, sebelum Musa dihanyut di sungai Nil, Musa ditaruh dalam keranjang. Keranjang yang Musa terbuat dari kulit tanaman papirus. Kenapa dari kulitnya tanaman papirus? Karena keras. Yang pertama keras. Kedua, anti air, bisa tahan air. Ketiga, Musa waktu dihanyut di Nil, ada buaya. Buaya takut bau papirus. Ada kuda Nil takut bau papirus. Tapi kalau buaya darat takut bau Pak Jeffrey. Mana Pak Jeffrey? Suka kabur ke kamar kecil. Lalu Firaun bikin dari kulitnya ini, bikin keranjang, bikin mebel, bikin sandal. Tapi kertasnya terbuat dari dalamnya, bukan dari kulitnya. Okay, so only the inner part that we're going to use it for making the paper, but first we're going to cut it into thin slices. Dipotong tipis. Like this. Ya persis mirip, tapi tidak manis-manisan saya. Mana ibu? Okay, so actually this part, as you can see, it's so fragile just because of the fibers, the water, and the sugar inside it. Cepat pecah karena mengandung air dan gula. Seperti Tapi tidak manis. Seperti tebu tapi bukan tebu. Ya. So we're going to Diketok biar keluarin airnya, dibuang airnya, dikeluarin, diketok, lalu bikin roti. Giling. so Ya, this is airnya from keluar. one side and from the other side. Bolak-balik ya. Hah? Sampai sekarang Ya, cara buatnya masih manual. Okay, so the water is coming out, Air udah keluar, dibuang. and the slices will be Jadi lebih like kuat, smooth and stronger. Okay, tidak cepat and not like patah kayak sebelumnya. Air udah dibuang, tapi masih ada gula. Ya, oleh karena itu direndam dalam air we are biasa. going to put it again in the water for 6 days because this time we need to reduce the amount of the sugar inside the slices from 80% to just 20%. Selama 6 hari direndam dalam air biar gulanya luntur, biar gulanya keluar. Ya, Biar manisnya pindah ke ya. alam. Gombal gitu. Ternyata ada goyang. Jangan didengarin ya. Okay, so during the time in the water, the color also will start to change. So as you can see, after the 6 days, it's gonna be with the yellow color. After 10 days or 2 weeks, it's gonna be with the brown color. Setelah 6 hari warnanya akan mulai berubah, ya jadi warna kuning, ya. Tapi semakin lama dalam air, semakin gelap, semakin coklat.
Kualitasnya sama, hanya bedanya warnanya saja. And also we are going to have only 20% from the amount of the sugar, and this is what we are going to use it just like a natural glue to make the slices stick together without any chemical substance. Gara-gara dia direndam dalam air, gulanya luntur dan dari gulanya ini jadi lengket, jadi lem alami. Bisa nimbel sendiri, tidak pakai lem. Ya. And the 20% won't let anything damage the paper, not the humidity or the water or the bacteria or the insects. That's why that they consider it an everlasting paper. Tidak perlu. After that, we are going to use two of the material pieces, and we are going to arrange the slices in horizontal and vertical lines, Lalu dianyam, overlapping all the time. tidak pakai lem karena dia sendiri udah lengket. So we are going to arrange it till the end. Dua arah, vertikal dan horizontal. So it's gonna be like this Contoh, till the end of the needed size. Okay. jelas? A lot of work. After that, yes, it's a hard work. It's not an easy work to do. And we're going to add the slices from the other side because we need to have two sides for a strong paper. Jangan yang kayak tekar. Ya, rapat karena dia ini lengket sendiri ada lemnya. So this is the example how it's gonna Ini be. contoh sampai utuh, Okay. After that, we're going to cover it ditutup, and we're going to put the whole thing in the press lalu dipres for another 5 or 6 days. selama 5 atau 6 hari lagi. Zaman dulu ada pres gak? Pakai apa? Batu. Benar, batu. Atau satu cara lagi, wanita gemuk gendut duduk di atasnya. Mana Ibu Eva? We don't have Wah, Sarah, tanya anatomy. Ladies works very sad, okay? Sarah, hanya anatomy. Okay, so during the time in the press, the two pieces of cotton will absorb well the water. So at the end, we're going to get a dry paper. Inilah hasilnya. Setelah 6 hari dalam air, 6 hari didudukin wanita gemuk gendut, inilah hasilnya. Okay, so actually this is a real natural organic Halo, halo. without any chemicals at all. Ini dengan cara sederhana, dengan cara yang manual yang tadi kita lihat. Firaun 7.000 tahun yang lalu bikin kertas yang pertama dalam sejarah dunia. Yang namanya orang Cina seperti yang namanya ada barang asli, orang Cina harus bikin barang KW. Gimana kita bisa bandingkan kertas yang asli daripada kertas yang palsu? Yang pertama bisa dilihat di bawah sinar lampu. Coba lihat Bapak. Ada dua garis vertikal dan horizontal. Kalau yang palsu, ya hanya satu arah, satu arah ya. Yang kedua ini bisa di tidak sobek, tidak rusak. So you Ya, can roll it easily without tidak any rusak. Kalau yang damage. palsu rusak. Ya. Yang ketiga kertas ini anti air, tidak bocor. Tidak bocor. Yang keempat, kertas ini bisa dicuci seperti baju, seperti pakaian. Oleh karena itu, Firaun bikin celana dalamnya dari papirus. Kalau itu Lontar lah. Mau lihat? It's gonna be the most expensive diapers. Jangan terlalu error, jangan ikutan saya. itu banyak errornya itu. Too many errors. Also, the paper accepts any kind of colors and inks. We can use the aquarelle or the oil colors or the acrylic with no harm. So the coloring is also the like natural one. Natural it was on the past. In the past. In the past, they use natural colors. They get it from stones, vegetables, and fruits. But now we use any chemical, any kind from the modern colors. You can use the aquarelle, the oil colors, or the acrylic. This is how it's gonna be when we draw on it. Okay. After that, we are going to deliver the papers to the professional artist, and they are going to draw all the scenes from the Egyptian museum, the tombs, the temples. Baik, halo. Halo. Hai. Boleh fokus sebentar? Ini udah cara proses atau cara buat kertas papirus. Sesudah dia kertasnya ini bisa pakai warna-warni apa aja terima. Lalu sesudah jadi mereka kirim ke pelukis dan setiap lukisan di sini ada tanda tangan pelukisnya. Saya mau jelaskan 5 menit sedikit. Ini contoh ya. Hanya ada dua bangsa yang punya catatan perjalanan kehidupan mereka dengan cara baik, yaitu adalah orang Mesir kuno dan orang Cina.
Orang Mesir mereka catat riwayat hidupnya karena dia percaya setelah kematian ada kehidupan lagi dan dia akan dihukum. Beda dengan kita orang Islam, ada 2 malaikat yang catat. Ya, tapi kalau Firaun harus catat sendiri. Ini adalah hari kiamat menurut falsafat Firaun. Inilah Firaun sudah bangkit dan mau dihukum. Ya, mau dihukum. Ini riwayat hidupnya. Di atas di sini ada 14 dewa. Ada dewa matahari, dewa langit, dewa bumi, dewa sungai Nil. Yang pegang kunci kehidupan mereka percaya Firaun orang baik seperti saya. Tapi yang tidak pegang ini mereka percaya Firaun nakal. Lalu mereka harus baca riwayat hidupnya. Ini riwayat hidupnya ditulis, dicatat sendiri. Yang Firaun catat sendiri dalam bahasa namanya bahasa hieroglif. Bahasa tertua di dunia. Kurang lebih 5.000 simbol dan tanda. A, B, C, D. Ini ya namanya bahasa hieroglif. Lalu kita baca riwayat hidupnya Firaun yang dia catat sendiri. Contoh, Firaun lahir 2500 sebelum Masehi. Firaun 2400 sebelum Masehi masuk ke sekolah. 2200 sebelum Masehi Firaun masuk kuliah. 2000 sebelum Masehi Firaun menikah. 2000 dengar dulu. Kelihatan kalau ngawur. Dengar dulu. 2023 sebelum sesudah Masehi Firaun ikut Sabatur dan datang ke sini. Dengar dulu. Lanjut. 2024 Anies atau Sandi jadi presiden. Percaya gak? Tidak percaya? Oleh karenanya tidak percaya sama saya. Oleh karena itu, jadi Firaun dewa kematian namanya Anubis. Ya, kalau ada dokter di sini pasti tahu kalau Firaun adalah dokter pertama buat operasi namanya operasi mumi dalam sejarah dunia. Ilmu kedokteran paling maju sedunia pada zaman Firaun. Ya, dia bikin operasi namanya mumi. Maaf, Pak. Jadi dia buka lubang di sini sebelah kiri perutnya. Semua isi perutnya dikeluarin, ya, dikeringkan. Otak dia masukin 2 kayu dalam otak, dalam hidung, cabut otak dibuang ke sampah. Karena otak yang ajak manusia untuk dosa, untuk curi, untuk bunuh, untuk zina, untuk korupsi. Karena otak ini paling jahat dalam badan manusia dibuang ke sampah. Yang tetap adalah jantung atau hati. Karena hati yang bisa bilang kita orang baik atau kita orang jahat. Oleh karenanya mau dihukum hati dicabut dari badannya, ditembak. Kalau hati ini sayap, ini hati. Kalau hatinya lebih berat, dia artinya orang baik. Lalu akan diantar masuk surga sama dewa kebaikan namanya Horas. Dewa kebaikan namanya siapa? Horas. Baru tahu kalau orang Batak dari keturunan dewa Horas. Ya. Nah, kalau kasih makan dewa neraka. Ini adalah hari kiamat menurut falsafat Firaun. Bukan menurut falsafat saya. Sekarang mari kita lihat. Ini dewa Isis Osiris. Dewanya surga. Ya. Kita lihat tulisan Al-Quran yang kalau mati lampu akan nyala. Okay, just come closer because we are going to turn off the light. Okay, excuse me, let's start here. Kalau mendekat, sekarang tidak boleh pakai kamera yang ada flash atau ada cahaya. Cukup cahaya muka saya. Takkan kalau mati lampu, lukisan ini akan nyala. Jadi, ibu diam dulu. Pasti dimarahin. Ntar saya kasih muka ntar. Jangan lihat saya. Ada 2 tulisan. Ya udah mulai saja. Dipuji dia nggak mau. Okay, guys, so here we
have a special collection because all the seeds, okay, all the seeds here are glowing seeds. Baik, serius sedikit ya biar selesai. Di sini ada dua lukisan, macam lukisan yang kalau mati lampu akan nyala hidup. Ini yang pertama. Mungkin yang dasar belakangnya ada yang hitam, ada yang emas, ada yang hijau. Kalau yang semua ini mati lampu nyala hidup. Tapi kalau yang dasar belakangnya emas sama hijau, selain dia nyala, tulisannya akan berubah. Jadi contoh ini ayat berubah ayat. Ini contoh ayat Al-Kursi. Allah la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Nanti kalau mati lampu, nanti di sini akan muncul tulisan Allahu Jalla Jalaluhu Muhammad Rasulullah. In the middle is going to be design في الكعبة and قبة مسجد Di النبوي. tanah sini akan muncul gambar Ka'bah dan Masjid Nabawi. Mari kita lihat. Boleh kita lihat? Ya. Okay. اطفي النور يا محمد. Kita bilang Itfin Nur. Tolong handphone matiin. Okay, so see. Okay, so start to show up. From one side is going to be Allah, on the other side is going to be Muhammad Rasulullah. In the middle, this is designed for Kaaba and Qubbat Masjid Nabawi. And here you can see that Surah Al-Falaq still the same thing because it had the black background. Okay? Kelihatan nggak? Now I am Muhammad Sawad. Okay, the same thing is going to be with Al-Fatiha and the speaker here. It's Muhammad. See? The background will be La ilaha illallah. On the top is going to be design of Kaaba and Qubbat Masjid Nabawi. Okay, next Wah, terang sekali. Bu, mundur dikit. Biar kelihatan orang belakang. like this. All the scenes with the black background will just move. The scenes with the golden and the green background will switch to another completely different scene. Now I am Muhammad. Okay, so now if you are interested to get any one of our scenes, you can see that we have a label with two numbers. So the top one is going to be the model number and the bottom one is going to be the price written in Egyptian pounds. Okay? Di setiap lukisan ada dua angka. Angka paling atas adalah kode. Pas kita masuk, mereka bagikan kita kertas. Kalau ada yang tertarik, masukin nomor kode. Yang kedua berapa biji. Yang ketiga paling bawah adalah harga. Harga dalam mata uang Mesir. $1 dibagi 30. $1 dibagi 30 pun. Lalu bisa bayar rupiah, dolar, kartu kredit, semuanya bisa diterima di sini. Yang mau lihat-lihat silahkan. Yang mau tanya arti gambar Ya, ini banyak papirus. Semua warna-warna papirus. Banyak sekali collection. Ya, ya. Satu, dua, tiga. Dua, tiga lagi ya. Dua, tiga. Dah, lagi. Terima kasih. Ya. Ini ada lukisan perjamuan terakhir juga. Misteri Firaun. Ya. Ini yang untuk versi Kristiani juga.
Kasih gula. Ini apa namanya? Teh Rosella. Ini Rosella ini biasa biasa. Pakai gula boleh ya? Enak Pak. Kecut Rosella biasa. Gulanya itu. Oh Rosella. Itu gulanya. Rosella. Rosella. Asam kecut ya? Apa katanya? Ini udah. Ayo, nggak beli kan? Enggak lah, kan udah punya. Ya, iya makanya. Alif mana? Udah ya. Oke. Demikian tadi liputan dari pabrik papirus. Demikian liputan Alipedia Tim dari Mesir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati lampu ya. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Mati lampu.